Sob-sob amin, apa kabarnya semua? Para pencinta lig campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat wa amin. Oke, sebelumnya Wamin ucapkan selamat datang yang pernah nonton film ini. Baru jumpa lagi bersama Wamin yang presnya mantul. Nah, sebelum kita bahas pres semalam ya bisa dibilang agak lumayan. Semalam tuh Wamin bersihkan Borussia Dortmund melawan Werder Bremen. Semalam tuh Wamin bersihkan Wamin pasang di PUR di 1/4-nya sama di under di 3/4-nya. Wah, bisa sendiri kan semalam tuh Borussia Dortmund di menit setan 6 menit bisa 3 gol Werder Bremen ya. Padahal dia udah unggul 2-0 aja. Di handicap yang kita patah dan di undernya kita patah juga, wah sayang kali. Nah, di Leicester melawan Southampton semalam tuh Wamin bersihkan poin pasang di PUR di seperempatnya di Leicester sama di under di 3-nya. Di sini Leicester tuh kalah 1-2 skornya. Nah, handicap yang kita patah dan di undernya kita draw. Nah, Brentford melawan Arsenal semalam tuh Wamin bersihkan Wamin pasang di PUR di satunya di Arsenal sama di over di 2/4-nya. Nah, skor harga itu 3-0. Di sini Arsenal ngebante. Handicap yang kita kena dan di overnya kita kena juga, wah dua-duanya. Nah, di FC Porto melawan Sporting Lisbon semalam tuh Wamin bersihkan Wamin pasang ditahan di 3/4-nya di Sporting Lisbon sama di over di 2/4-nya. Dan Wamin bilang semalam juga kalau bermain aman itu pasang di overnya aja. Cek di video Wamin sebelah. Di sini handicap kita patah karena di Sporting Lisbon tuh kena bantai dalam skor 3-0. Tapi di overnya kita kena wah. Nah, di Celta Vigo melawan Real Madrid semalam tuh Wamin bersihkan Wamin pasang di PUR di setengahnya di Real Madrid sama di over di 2/5-nya. Skor harganya tuh Real Madrid ngebantai dengan skor 4-1. Di sini handicap kita kena dan di overnya kita kena juga, wah. Nah, ini bill yang Wamin pasang. Wah, sekalian bisa lihat sendiri. Di bill prediksi YouTube, di sini Wamin patah di Borussia Dortmund di PUR 1/4-nya. Dan sama di sini di Leicester Wamin patah di PUR di setengahnya. Nah, di 3 terakhirnya Wamin bisa sendiri. Wamin pasang di overnya kena semuanya. Nah, ini bill yang lainnya yang Wamin pasang. Bahwa sekalian bisa lihat sendiri, ya kan? Kita masih tetap dikasih profit di malam kemarin. Nah, di sini sekalian bisa lihat sendiri, Wamin pasang di over yang semua sama di handicap di paruh waktu di Rangersnya. Nah, sama di sini, sekalian bisa lihat sendiri ya kan, ada draw 1 sama dikalah setengahnya 1. Setidaknya kita masih tetap profit, ya. Jadi untuk sobat-sobat Wamin, selamat lah ya kan udah pandai pilih-pilih prediksi Wamin, yang udah ngikuti prediksi Wamin, yang udah mau contoh prediksi Wamin. Selamat, kita masih tetap profit. Apalagi yang di warung itu, profit semua ya kan, sampai ya kalian bisa tahu sendiri kan kalau udah profit kayak gini. Nah, sekali lagi itu yang udah mantau FB Wamin, selamat lah ya kan, single bednya tembus kita tadi malam ya. Dikasih jajan sama bandot, masa nggak mau ya kan? Oke, Wak. Jadi untuk sobat-sobat Wamin yang di YouTube ini, kalau mau gabung ke warung Wamin, boleh. Password Wamin ada di komentar atau deskripsi. Dan kalau mau tahu info single bed, boleh pantau FB Wamin. Wamin letak di kolom komentar. Oke, Wak. Wah, nggak usah bocor lagi, langsung aja Wamin kasih prediksi Wamin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat pencinta lig campuran atau single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wamin agar Wamin bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan prediksi Wamin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang dilakukan untuk malam ini di tanggal 21 Agustus. Nah, langsung masuk aja ke pertandingan pertama. Newcastle melawan Manchester City. Di klasemen sementara, City ini di peringkat ketiga, sedangkan Newcastle ini di peringkat ke-6. Dilihat dari head to head kedua tim di sini. Di sini 6 kali kemenangan beruntun di Manchester City. Nah, jelas di sini City ini jadi diunggulkan. Untuk 6 terakhir Newcastle 3 menang 1 draw 2 kalah. Sedangkan 6 terakhir Manchester City 5 menang 1 kalah. Nah, kita juga sumber kita lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak bermain. Untuk di Newcastle cuma 1 dan di City ada 2 pemain. Dan 4 pemain lagi yang masih dipertanyakan untuk di Newcastle. Untuk pemainnya Newcastle bermain di home ya.
5 menang beruntun. Dan dalam 9 terakhirnya di sini, dia cuma mengalami 1 kekalahan di Liverpool dan selebihnya 9 kali kemenangannya. Sedang performanya Manchester City bermain di away ya, 3 menang 1 draw 1 kalah. Dan terakhir di sini, City bermain di away-nya ya udah sendiri sini, 2 kali mengalami kekalahan, 2 kali berimbang dan selebihnya 6 kali kemenangannya. Nah, kita juga Wak, pasaran handicap yang dikasih Bandon. Di sini, Bandon ini handicap City yang pur, Newcastle 1/4, 1/2, 1/3/4 sama 1. Kalau di advanternya 3, 2, 3/4, 3/4 sama 2/2. Nah, di sini pur-purannya Wak bisa sendiri ya kan, sampai 1/3/4 dan oddsnya itu kecondong City bisa selisih 2. Di sini Wak untuk pasang di pur di satunya bermain aman karena Wak yakin nih City bisa menang pun ya selisih 1 pun bisa terjadi. Kalau di advanternya Wak pasang di under di 3/4-nya. Karena Wak yakin di sini, mentoknya di sini pun ya 2-0 aja dimenang oleh Manchester City. Oke Wak, lanjut Wak ke Liga Jerman, Bundesliga. Bochum melawan Bayern Munchen. Di klasemen sementara, Bayern Munchen ini peringkat keempat, sedangkan Bochum ini dia peringkat ke-17. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 5 kali kemenangan beruntun di Bayern Munchen dan sekali kemenangan untuk di Bochum. Nah, dan terakhir Wak bisa sendiri di situ. Di kandangnya Bayern Munchen, di situ dia ngebantai dengan 1-7-0, tapi di kandangnya Bochum, di situ Bochum dia menang dengan 1-4-2. Untuk 6 terakhir Bochum, 3 menang 3 kalah, sedangkan 6 terakhir Bayern Munchen 4 menang 1 draw 1 kalah. Nah, kita juga Wak sumber gengsi lagi. Dari sini Wak ada berapa pemain yang tidak di roster main. Untuk di Bochum ada 3, sedang di Bayern Munchen ada 2 pemain. Dan masing-masing tim masih ada yang dipertanyakan pemainnya. Untuk permainan Bochum bermain home ya, 2 menang 1 draw 2 kalah. Nah, terakhir di sini, Bochum sebagai tim tuan rumah permainan cukup ya, kalau sendiri agak acak kadut. Di sini dia menelan kekalahan tuh sebanyak 5 kali, sekali berimbang dan selebihnya 4 kali kemenangannya. Sedang permainannya Bayern Munchen bermain di away-nya, 3 menang 1 draw 1 kalah. Nah, terakhir di sini, Bayern Munchen bermain di away-nya ya udah sendiri di sini, 2 kali menelan kekalahan, 2 kali berimbang dan selebihnya 6 kali kemenangannya. Nah, kita juga Wak pasaran handicap yang dikasih Bandon. Di sini Bandon ini handicap Bayern Munchen yang pur Bochum 2/4, 2, 2/2 sama 1/3/4. Kalau di advanternya 4, 3/3/4, 4/4 sama 3/2. Nah, di menit terakhir Bayern Munchen Wak bisa sendiri kan melawan Wolfsburg. Di situ dia kena VAR tuh berapa kali, ya kan? Itu hati-hati. Nah, di sini Bayern Munchen ngepurnya cukup besar. Apalagi Wak bisa sendiri Bandot ini suka bermain di Bundesliga. Nah, di sini Wak coba pasang ditahan di 2/2-nya di Bochum. Karena untuk head to head terakhir tuh Bochum ya agak dilunungkan. Kalau di advanternya Wak pasang di over di 3/2-nya. Karena odds minusnya itu kocondong bisa balas-balasan gol. Oke Wak, lanjut Wak ke Liga Italia Serie A. Atalanta melawan AC Milan. Di klasemen sementara, AC Milan ini peringkat ke-6, sedangkan Atalanta ini dia peringkat ke-7. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 3 kali kemenangan di AC Milan dan 2 kali kemenangan di Atalanta dan sekali berimbang. Nah, di menit terakhir Wak bisa sendiri di musim lalu, di situ AC Milan jelas jadi diunggulkan. Untuk 6 terakhir Atalanta 2 menang 4 kalah, sedangkan 6 terakhir AC Milan 5 menang 1 kalah. Nah, kita juga Wak sumber kita lagi. Dari sini Wak ada beberapa pemain yang tidak bermain untuk di Atalanta dan 3, sedangkan di AC Milan cuma 1 pemain di Ibrahimovic. Dan 4 pemain lagi yang masih diperhatikan untuk Atalanta dan 1 pemain di AC Milan. Untuk permainan Atalanta berbeda home-nya, 1 menang 2 draw 2 kalah. Dan sementara di sini Atalanta berbeda home-nya Wak bisa sendiri di terakhir yang di Liga Serie A sebelumnya. Di sini dia menelan kekalahan sebanyak 4 kali, 3 kali berimbang dan selebihnya 3 kali kemenangannya. Sedang permainan AC Milan bermain di away-nya, 4 menang 1 kalah. Dan sementara di sini AC Milan kemarin tuh di Liga uji cobanya ya cukup bagus sih performanya. Di sini dia cuma sekali menelan kekalahan dan selebihnya Wak bisa sendiri. Nah, kita juga Wak pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot handicap AC Milan yang pur Atalanta lek-lekan 1/4 sama setengah, dan sama di sini Atalanta yang berbalik 1/4. Kalau di advanternya 2/3/4, 2/2, 3 sama 2/4. Nah, di sini puran balik biasanya itu terjadi imbang. Tapi dilihat dari oddsnya itu kocondong ke AC Milan bisa menang selisih 1. Nah, ini ada di jebakan Bandot. Karena kalau di tanda setengahnya itu odds minusnya minus kali. Kalau di advanternya
Wak Min pasang di over di 2,5-nya. Walaupun di situ harus minus di 2/4-nya. Wak Min akan di sini. Atlanta pasti ngebalas golnya di AC Milan. Oke, Wak. Lanjut Wak, terakhir. Lille melawan PSG. Di klasemen sementara, PSG ini dia peringkat ketiga, sedangkan Lille ini dia peringkat kelima. Dilihat dari head to head tim di sini. Di sini 3 kali kemenangan untuk di PSG dan 2 kali kemenangan untuk di Lille dan sekali barangkan imbang. Nah, di menit terakhir Wak bisa sendiri di Liga musim lalu di Prancis Liga 1-nya. Di situ PSG ngebantai Lille di kandangnya sendiri dengan 1-5-1. Untuk 6 terakhir Lille 3 menang 2 draw 1 kalah, sedangkan 6 terakhir PSG 6 menang beruntun. Nah, kita juga Wak sumber lagi. Dari sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipersemain. Untuk di Lille ada 2, sedangkan di PSG ada 4 pemain. Untuk pemain Lille bermain di home-nya 2 menang 2 draw 1 kalah. Dan sebentar kita di sini Lille sebagai tim tuan rumah, permainnya Wak bisa sendiri. Ya, agak berantakan walaupun di liga pertamanya itu di liga satunya dia melawan Auxerre, di situ dia menang ngebantai ya kan, karena tim promosi. Sedang permainnya PSG bermain di UIN-nya 5 menang beruntun. Nah, sementara di sini PSG ya bisa sendiri di sini. Dalam sementara ya dia cuma mengalami 2 kali menang kekalahan, sekali bahkan imbang, dan selebihnya 7 kali kemenangannya. Nah, kita juga Wak pasaran ini cap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot ini cap PSG yang pur Lille 1/4, 1/1 sama 3/4. Kalau di tengah overnya 3, 3/4, 2, 3/4 sama 3,5. Nah, di sini pur-purannya ya Wak bisa sendiri kan. Apalagi di terakhirnya itu PSG nggak bantai. Dan odds di sini condong PSG bisa selisih 2 gol juga. Di sini Wak Min pasang di pur di satunya. Kalau di tengah overnya Wak Min pasang di over di 2, 3/4-nya. Karena Wak Min yakin di sini PSG pasti masih kebantai. Oke Wak. Nah Wak, itu di tim terakhir Wak bersihkan. Jadi untuk sosok Wak Min, sosok Wak Min ya kalian boleh ambil ikut Wak Min. Kalian pilih-pilih lah yang sistem Wak Min. Kalau nggak masalah. Yang penting di sini Wak harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Murah atau single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak Min undur dulu. Maaf kalau salah kata. Kalau mau tahu info filmnya bisa keluar langsung. Wassalamin ada di komentar, ada deskripsi. Dan terima kasih selalu support Wak Min. Salam sementing Yaki.